Ini ponsel. Lila. Lila, aku tahu kau sedang menghadapi masalah karena aku. Aku tahu. Setelah ini kau bahkan tidak akan menemuiku lagi, Lila. Setidaknya untuk yang terakhir. Kita bisa minum teh bersama-sama. Maafkan aku. Aku tidak bisa di sini. Hanya untuk terakhir kalinya. Aku mohon. Mobilnya sudah beres. Cepat, cepat, cepat. Iya, Ibu. Kemarin malam, ada telepon di ponselmu. Itu dari dia. Apa yang dia katakan, Lila? Aku hanya mendengar suaranya. Dan aku mematikan teleponnya. Lila, aku minta maaf. Aku... Cari, berhenti. Hentikan mobil. Itu dia. Bukankah itu taksi yang dinaiki Lila tadi? Lila pasti di restoran itu untuk bertemu pria itu. Ayo, ayo. Ya, Ibu. Kenapa kau selalu bilang maaf terus? Dengan kata maafmu itu, apakah semua rasa sakit yang aku lalui bisa berkurang? Putriku sekarang sudah dewasa, dan selama ini tanpa ayahnya. Kau mengerti itu kan? Bisa kau kembalikan masa kecilnya? Bisa kau kembalikan masa-masa itu? Bahkan untuk pernikahannya, ibunya yang melakukan ritual untuk... Kau tidak bisa menjadi suami yang baik ataupun ayah yang baik. Kau sudah gagal dalam semua hubungan. Kau bisa membohongi aku dan juga dia, iya kan? Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk hal itu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kunz, sebenarnya ini... Ibu Bibi Anita dan Cherry juga ada di restoran itu. Aku datang ke rumah ibu dan aku melihat ibu naik taksi. Aku pikir ibu ada masalah. Jadi aku mengikuti ibu dan aku lihat Bibi Anita dan Cherry juga di sini. Ibu, kita harus segera pergi dari sini. Jika Bibi Anita melihat ibu dan suami ibu di sini, ini akan jadi masalah besar. Ayo, ikuti aku. Iya, Ayo, ayo. ayo. Cherry, Lila pasti datang ke sini. Kau awasi sekitar sini ya. Kalau lihat dia, bilang padaku. Baiklah, Ibu. Ibu lihat ke sana biar aku lihat ke sini. Apapun yang mereka katakan tentang keluarga kami, itu semua salah dan benar. Kedua, dia kehilangan istri dan anaknya karena kesalahan yang dia lakukan sendiri. Jika tidak ada orang lain selain Twinkle dan ibu, kalian berdua telah menghabiskan bertahun-tahun dengan asumsi bahwa dia sudah meninggal. Ibu, semua itu bohong. Ibu hidup dengan kesedihan, melawan dunia, dan juga menderita. Dan kau menjauh darinya, meskipun tahu semua. Ibu, cukup. Hah? Ibu tidak boleh menangis lagi. Jika kau melihat air mata di mata ibuku, itu karena perbuatan. Sampai saat ini dia sering menangis, itu karena kau. Dan sebagai ganti air mata ini, kau telah memberikan dia dan putrinya penipuan.
Bagaimana seseorang bisa tega melakukan hal seperti ini kepada istri dan anaknya? Hah? Apa pernah kau pikirkan sekali saja betapa sedihnya dia mendengar tentang kematianmu? Apa kau pernah mencoba mencari? Hari ini seorang anak bertanya apa saja yang ibunya lalui. Bisakah kau jelaskan? Kenapa kau diam saja? Ayo jawab! Maafkan aku, Ibu. Aku lupa untuk sesaat bahwa dia adalah suami Ibu. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Dia ada hubungannya dengan dia ayah mertuaku. Tapi sampai sekarang aku tidak bisa melihat apapun selain air mata Ibu. Aku hanya bisa melihat wajah sedih Twinkle. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menjadi begitu egois sehingga dia bisa menghabiskan seluruh hidupnya menjalani kehidupan yang salah dan menipu keluarganya sendiri. Aku tahu kalau aku membuat kesalahan besar. Tapi aku juga terpaksa karena itu semua. Apa yang kau pikirkan? Apa kau bisa lolos dengan menyebut kebohongan ini sebagai sebuah keterpaksaan? Kemarin malam aku dan Twinkle membicarakan. Dan dia meragukan niatmu. Bagaimana bisa seseorang meninggalkan keluarganya lalu kabur dan aku membelamu? Aku berpikir bahwa kau mungkin terpaksa atau mungkin ada sesuatu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa itu bukan paksaan, tapi kebohongan, penipuan yang kau sebut dengan paksaan. Ayo, kita harus mengatakan kebenaran pada Twinkle. Karena dia juga harus tahu bahwa orang yang dia tangisi bahkan tidak layak untuk diingat ataupun untuk dikenal. Ayo, Bu. Jangan, Nak. Kita tidak bisa bilang pada Twinkle bahwa ayahnya masih hidup. Ibu, Twinkle juga punya hak untuk mengetahui fakta yang sebenarnya dalam hidupnya. Dia juga harus tahu bagaimana pembohong dan pengejutnya pria ini yang bahkan sama sekali tidak berbalik kembali untuk melihat wajah ibu. Ayo, Bu. Cobalah untuk mengerti. Ada banyak hal lagi yang tidak bisa kuberitahu padamu sekarang. Jika Twinkle sampai tahu ayahnya membohonginya, maka hatinya akan hancur. Aku yakin itu. Karena selama ini, aku hanya memberitahu pada Twinkle hal-hal yang baik tentang ayahnya, Nak. Kenangannya tentang ayahnya penuh cinta dan juga penuh rasa hormat. Ketika dia tahu semua kebenarannya, maka aku yakin hatinya pasti akan hancur. Twinkle akan merasa hidupnya penuh dengan kebohongan. Ibu, apa gunanya menjaga seseorang yang tidak peduli tentang cinta dan rasa hormat bahkan dalam ingatan kita? Aku tidak tahu tentang hal itu, Nak. Tapi itu adalah kerugian yang besar. Karena aku ingin melihat putriku bisa bahagia. Hari ini seorang ibu memohon untuk kebahagiaan putrinya. Aku mohon. Jangan lakukan ini, Bu. Kalau begitu dengarkan aku. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan mengatakan apapun pada Twinkle dan dia tidak boleh tahu apapun tentang hal ini. Baiklah, Bu, aku tidak akan mengatakannya. Tapi Ibu tidak boleh menangis untuk pria ini mulai hari ini dan seterusnya. Iya, baiklah. Sekarang bawa aku pergi dari tempat ini. Aku merasa sesak di sini. Bawa aku pergi dari sini. Ayo. Lila, aku mohon. Hentikan, sudah. Kembalilah ke tempat asalmu. Aku tidak mau bertemu denganmu. Dan aku tidak akan mau memaafkan dirimu. Jangan mencoba ikut campur antara kehidupanku dan anak perempuanku. Ayo, Nak. Ayo pergi. Bu. Kunz, aku tahu bahwa kau punya banyak pertanyaan untukku. Tapi untuk saat ini tinggalkan aku sebentar. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang Ibu alami sekarang. Aku tidak bisa membuang masalah Ibu. Tapi setidaknya aku bisa membaginya. Ingatlah satu hal, Bu. Anakmu ini selalu bersama Ibu selamanya. Aku tahu itu, Nak. Tapi ada satu yang aku takutkan di dalam diriku. Bagaimana kalau Twinkle mengetahui hal ini? Dia tidak akan mengetahuinya, kan? Kalau Ibu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya.
Tapi ibu harus waspada akan satu hal. Jika dia mengetahuinya dari orang lain, hatinya akan hancur. Dia pasti akan tertekan karena kita menyembunyikan hal yang begitu besar. Tapi nak, kalau kita tidak memberitahunya, bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Sejauh yang aku tahu, aku yakin dia tidak akan pernah mengatakan padanya. Selain kita, maka tidak ada yang akan tahu. Ya, mudah-mudahan saja itu benar. Ibu beristirahatlah, aku harus pergi. Nah, terima kasih banyak. Ya, Bu. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Maya, apa yang terjadi? Maya, kenapa kau menangis? Ada apa? Ceritakan. Kunz bersama Maya. Dan kenapa Maya? Kenapa kelihatannya dia sedih sekali? Dan Kunz kelihatannya khawatir. Apa jangan-jangan mereka itu berpacaran? Ayo, beritahu aku. Maya, ada apa? Kau sudah datang. Pergi kemana saja? Aku pergi jalan-jalan. Aku mulai bosan, jadi aku pikir aku jalan-jalan saja. Apa kau jalan-jalan sendirian? Iya, kenapa? Aku juga mau pergi. Kau mau pergi kemana? Tolong ya, jangan bersikap seperti suami pada umumnya. Kemana kau pergi, siapa yang akan kau temui, dan yang lain-lain. Ya, baiklah. Jangan marah. Aku seharusnya tidak bertanya padamu. Ayo, aku antar. Tidak usah, aku bisa sendiri. Dah. Hati-hati, jangan membuat kerusuhan. Untuk pertama kalinya Kunz menyembunyikan sesuatu dariku. Aku melihat Maya bersamanya. Aku harus bertanya padanya secara langsung kenapa dia berbohong. Tapi kenapa aku harus bertanya? Kenapa aku harus menunjukkan bahwa kebohongannya itu sangat penting bagiku? Hai, Twinkle. Akhirnya kau datang. Apa kabar? Baik. Kau baik kan? Bagus kalau begitu. Ngomong-ngomong, aku dapat kabar. Katanya Yufra sudah pergi dari hidup untuk selamanya. Aku senang mendengarnya. Jadi kau dan Kunz sekarang tidak ada yang mengganggu lagi. Jadi kalian bisa selalu bersama. Lucu ya? Apanya yang lucu? Tidak ada yang seperti itu antara aku dan Kunz. Hei, memangnya kenapa? Dia kan suamimu. Dia memang suamiku, tapi suami yang tidak pernah punya waktu untukku. Dia hanya punya waktu untuk teman-temannya, juga studinya. Dan itu tidak masalah bagiku. Kenapa aku harus memikirkannya? Kau sebetulnya ingin bicara apa? Ayo, katakan padaku. Sudah, lupakan. Aku tidak mau membicarakan dia. Baik, baik. Coba kau lihat. Pria yang di meja itu. Lucu kan? Cukup. Sekarang kau melihat pria tidak dikenal itu. Kemudian kau akan menyukai pria itu. Lalu kalian berdua mulai bersahabat dan akan bertemu setiap hari. Kau bahkan harus pergi ke rumahnya. Kemudian kalian berdua akan menari bersama. Kemudian suatu hari ketika kau sedih, dia akan menghapus air matamu. Dan dia berpikir kalau dia akan menghibur gadis malang itu. Dan istrinya mungkin sedang ada di rumah berpikir kapan suaminya akan datang. Istrinya berpikir kalau dia sedang sibuk bekerja, padahal sedang bertemu dengan perempuan itu. Ya ampun, Twinkle. Aku baru saja ingin mendekati dia. Tapi kau malah bicara seperti ini. Salam Tuan. Apa yang kau lakukan di sini? Datang menemui istrimu ya? Kau bertemu? Tidak. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan, lupakan aku. Katakan saja tentang dirimu. Baiklah. Kalau kau tidak bertemu dengan istrimu, apa kau menunggu pacarmu sekarang ini? Hah? Apa Lila Tanija ada di sini? Hentikan omong kosongmu dan pergilah dari sini. Tenanglah, aku akan pergi. Tidak perlu menatap seperti itu. Aku pikir idemu itu bagus sekali. Menghabiskan malam di rumah Lila Tanija.
Haruskah aku bilang idemu itu super? Karena sebelum kau menemukan istrimu itu, kau dapat mempertimbangkan Lila Tanija sebagai... Kak Cherry, Twinkle, kau sedang apa? berani sekali kau membicarakan ibuku seperti itu. Pergi dari sini, keluar. Twinkle, tenang. Tenang. Dan kau laki-laki macam apa? Kau hanya mendengarkan laki-laki itu membicarakan ibuku dan kau diam saja. Hei, tidak ada gunanya bertengkar dengan orang seperti itu. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang seperti itu. Jadi kehormatan ibuku tidak berguna untukmu. Ibuku sudah membantumu, mengizinkanmu untuk tinggal di sana. Dan kau tidak peduli dengan kehormatan ibuku. Padahal dia mau membantumu. Tapi ternyata kau tidak layak untuk dibantu. Tidak tahu malu. Hei, Twinkle, Chinky, Salam, Bibi. salam nak. Apa kabar? Kabarku sayang? baik-baik saja. Bagaimana belanja untuk pernikahanmu itu? Belanja untuk pernikahan belum selesai, Bi. Bibi yakin sebentar lagi selesai. Ada apa denganmu? Apakah dia sedang bertengkar dengan Kun? Saat ini aku sedang tidak punya banyak waktu untuk bertengkar dengan Kun Sarna. Oh begitu. Lalu katakan pada ibu. Sebenarnya ada apa? Kenapa kau kelihatan marah begitu? Hah? Sesuatu pasti terjadi. Apa ada yang memberitahumu sesuatu? Aku marah karena perkataan seseorang tadi. Aku bertemu paman yang ibu bantu dan ibu biarkan tinggal di rumah ini. Dan Kak Cherry mengatakan hal buruk tentang ibu di depan paman itu. Tapi paman itu diam saja dan tidak membela ibu. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk membuat Kak Cherry menghentikan omong kosongnya. Akhirnya aku jadi marah. Menurutku dia itu keterlaluan dan tidak berguna, Bu. Aku membuat Kak Cherry pergi dari sana. Dan aku juga marah-marah pada paman itu. Apa? Kau memarahinya? Lupakan saja itu, nak. Kenapa kau malah peduli? Itu penting, Bu. Bagaimana bisa orang membicarakan hal-hal buruk tentang ibu? Ibu telah menghabiskan hidup ibu sendirian. Ibu menjadi sedih ketika nama ayah disebut-sebut dan ibu tidak bisa menemukan laki-laki lain selain ayah. Apa pantas Kak Cherry membicarakan hal-hal buruk tentang ibu, ha? Kalau sekali lagi Kak Cherry ataupun Bibi Anita bicara seperti itu, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membalasnya. Lihat saja nanti. Sudahlah. Ayo hentikan, kau ini galak sekali. Tidak bagus marah-marah seperti itu. Oh iya, ibu lupa. Ibu membuat beberapa manisan untukmu. Makanlah manisan buatan ibu dan lupakan semua masalah itu. Aku tidak mau makan. Kenapa kau tidak mau makan? Bukan hanya kau, tapi Chinky juga yang sedang diet. Dia juga mau makan. Ibu akan kembali. Sudahlah Twinkle, jangan marah-marah terus. Tidak, Chinky. Intinya, walaupun ibu kelihatan tegar di depan kita, aku tahu kalau dia juga pasti merasa sangat kesepian. Dia mungkin ingin seseorang untuk diajak bicara tentang saat-saat sedih dan menyenangkan. Karena dia tidak pernah memikirkan kebutuhannya sepanjang hidupnya. Dan sepanjang hidupnya dia hanya memikirkanku. Sekarang aku sudah menikah. Lalu kenapa? Ulangi apa yang kukatakan? Kau bilang tidak, Chinky, aku... Bukan yang sebelum itu. Kau bilang ibu mungkin bisa merasa kesepian, tapi dia tidak pernah memikirkan kebutuhannya. Iya, benar. Apa? Setelah ayah pergi, ibu pasti merasa kesepian. Ibu tidak pernah berpikir tentang menikah lagi karena dia ingin menjagaku. Tapi Chinky, sekarang aku sudah dewasa kan? Sekarang aku sudah menikah. Sekarang kenapa ibuku sendirian? Ibuku juga punya hak untuk menjalankan hidupnya dan memiliki semua kebahagiaannya. Aku akan menyuruhnya menikah lagi. Apa kau serius? Jadi kau ingin ibumu itu menikah lagi? Tentu saja. Kenapa kau terkejut mendengarnya? Karena itu adalah kewajibanku untuk memikirkan kebahagiaan ibuku. Ibu juga pasti sangat berharap memiliki seseorang dalam hidupnya. Seseorang yang akan berada di sana untuknya di masa-masa sulit. Seseorang yang sangat mencintainya. Ibuku punya hak untuk hidup bahagia. Chinky, aku harus memberikan ibuku hak itu. Aku pasti akan membuat ibuku menikah lagi.